Oke, shalom semuanya. Saya hari ini dengan orang hebat. Kalau Alkitab bilang itu tent maker ya. Gak banyak seorang hamba Tuhan yang menjalani profesi seperti ini. Ya, seorang yang luar biasa, orang muda, masih muda, lanjutkan sekolah di S2. Namun hari ini untuk lebih jelasnya, saya mau ajak teman-teman untuk berkenalan lebih lagi dengan hambanya yang luar biasa. Ini namanya dosen yang menyamar ini. Oke, selamat malam, Mbak Naflet. Bisa kenalan sama teman-teman kita dari channel Back to Bible Indonesia. Lebih lagi dengan Kak Alfred. Ini panggilnya Bang Alfred atau Kak Alfred ini? Panggilnya Kak Alfred. Kak Alfred. Oke, Kak Alfred, saya tahu Kak Alfred sedang melanjutkan studi di S2, benar ya? Benar. Oke, bisa ceritain sesuatu kenapa menjalani profesi sebagai ini, lihat teman-teman ya. Profesi tukang pangkat. Oke. Apakah tidak merasa malu dengan profesi hamba Tuhan? Namun juga seorang tukang potong. Bisa ceritakan ke teman-teman kenapa ini? Alasannya. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan ini kepada saya. Jadi walaupun sebagai hamba Tuhan kita melayani, sebenarnya melayani bukan hanya di mimbar saja. Kita berkorban, firman, bukan hanya juga di gereja, tapi di luar pun kita bisa melayani. Namun karena saya juga memiliki sedikit kelebihan, selain melayani di gereja, melayani di sekolah, saya juga mengubah sendiri pangkas rambut, puji Tuhan, semua karena Tuhan. Dan saya mau sampaikan sedikit bahwa bukan hanya membuka pangkas rambut kita hanya berdiam diri, tapi ketika kita memangkas rambut orang kita bisa ngobrol, cerita-cerita. Mungkin di situ ada Injil yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang tersebut. Banyak hal yang bisa kita sampaikan, kita cerita. Jadi orang-orang yang datang ke tempat ini untuk memangkas rambut, mereka tidak hanya pulang dengan rambutnya yang ganteng bagi pria, tetapi pulang juga membawa firman yang bisa menguatkan kehidupan mereka. Haleluya. Cita-citanya memang dulu sebagai pemangkas, lalu kuliah S2 ingin jadi hamba Tuhan, atau punya kerinduan sebagai hamba Tuhan, namun juga menjalani aktivitas sebagai seorang tukang pangkas rambut. Gimana? Sebagai pilihan utamanya adalah melayani Tuhan. Tujuan utama saya hidup ini melayani Tuhan. Dan kalau untuk pangkas rambut mengisi waktu yang kosong, seperti karena saya melayani seperti di hari Sabtu atau Minggu, hari-hari kosong itu boleh saya isi dengan tukang pangkas rambut. Dan kalau saya mengajar juga siang, malamnya waktu free daripada tidak ngapa-ngapain, bukan hal yang tidak ini, lebih baik saya buka pangkas sendiri, buka pangkas rambut, menambah penghasilan sedikit-sedikit. Haleluya. Artinya Kak Alfred ini setuju ya, atau tidak mempermasalahkan jika ada seorang hamba Tuhan, pendeta, pelayanan di gereja, namun juga punya pekerjaan atau punya bisnis. Karena kan ada banyak juga yang tidak setuju seorang hamba Tuhan punya usaha sendiri, karena bisa mengesampingkan domba-domba atau jemaat yang dilayaninya. Gimana menurut Kak Alfred? Ya, menurut saya yang terutama kita melayani Tuhan. Jangan sampai karena kita berubah pangkas seperti saya, jadi pangkas yang kita makan. Yang tujuan utama itu melayani Tuhan. Jika ada pelayanan jadwal, ada jemaat yang bukan didoakan, yang sakit bisa kita jenguk. Jadi yang terutama itu kita mengutamakan pekerjaan Tuhan. Yang lain itu hanya sampingan saja, mengisi waktu-waktu kosong. Jadi bagi saya tidak masalah bagi seorang hamba Tuhan yang mau bisnis, membangun usaha sendiri, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai itu menjadi hal yang pertama. Oke, sejauh ini apakah ada kendala dalam membagi waktu, melayani dan juga menjalankan usaha sebagai tukang pangkas? Bagi saya kendala itu karena
kembali lagi ke pribadi kita masing-masing, harus manajemen waktu kita kembali. Jam sekian kita harus lakukan ini, jam sekian kita. Jadi jangan sampai waktu kita tidak. Oke, seandainya Tuhan angkat dan Tuhan berkati, Kak Alfred ini jadi hamba Tuhan hebat, terkenal. Apakah masih mau jadi tukang pangkas? Ya, puji Tuhan kalau diangkat jadi layani full time, pasti pangkas rambut nanti ditinggalkan. Tapi bukan berarti hanya itu. Mungkin ada orang-orang lain yang bisa kita angkat, kita latih mereka, jadi mereka mungkin yang membutuhkan pekerjaan, kita bisa memperkerjakan mereka. Jadi ketika panggilan yang lebih besar untuk melayani Tuhan, kita terima di musim itu. Oke, buat anak-anak muda bisa kasih pesan singkat buat mereka yang sedang galau dengan apa yang mereka punya, rasa tidak punya apa-apa sehingga nggak bisa berkarya. Oke, padahal di sini Kak Alfred adalah seorang muda yang kuliah, yang ngajar juga, kuliahnya S2 teman-teman. Namun masih sempatkan waktu untuk kerja atau buka usaha pangkas rambut. Gimana? Motivasi buat mereka? Kuncinya adalah tidak malas. Karena malas tidak ada obatnya di apotek, tidak ada obatnya di rumah sakit. Anak muda kita harus mencoba banyak hal, kan jangan sampai menunggu. Sepertinya kita mau contohnya kita mau melakukan sesuatu, kita harus menunggu dulu waktu yang tepat, menunggu dulu motivasi yang baik. Tapi jangan menjadi orang yang menunggu. Ayo bergerak, lakukan ini kalau waktu anak muda. Waktu kita terus melangkah, percaya diri, dengan iman Tuhan pasti tolong. Oke, haleluya. Terima kasih Kak Alfred untuk waktunya. Luar biasa teman-teman. Jika teman-teman ingin lihat hasil potongannya, lihat ini. Ya, ini hasil jepretannya, hasil potongan. Nanti saya share ya teman-teman. Lokasinya yang di Surabaya, bisa langsung datang. Di mana Kak Alfred? Di Bandung Urip. Ada nomor WA dan kita tertera di bawah. Ini kita dengan nanti bisa. Oke teman-teman, hari ini secara khusus video ini dibuat karena Kak Alfred sedang berulang tahun. Jadi tepat waktu video ini diupload ke teman-teman, itu adalah hari ulang tahunnya Kak Alfred. Selamat ulang tahun Kak Alfred, sukses selalu bersama Tuhan, lakukan hal yang hebat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam kemenangan. Amin. Happy birthday, Kak Alfred. Happy birthday.